Shalom, salam sejahtera, sahabat jalan yang lurus. Selamat berjumpa kembali di channel ini. Saya berharap dan selalu berdoa semoga sahabat semua tetap dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan pastinya tetap di dalam perlindungan Tuhan. Saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua sahabat yang selalu setia untuk meluangkan waktu menonton video-video di channel ini dan juga terus mendukung perkembangan channel ini dengan mengklik tombol subscribe, like, komen, dan juga share kepada teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga boleh mendapatkan informasi seputar iman kekristenan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji nama Tuhan, saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Di kesempatan kali ini kembali lagi kita akan bersama-sama melihat serta menyaksikan suatu diskusi atau debat yang sangat menarik antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Tsuma. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan membahas satu tema yang akan menjadi bahan perdebatan mereka di hari ini. Dan kita akan melihat juga bagaimana mereka akan mempertanggungjawabkan setiap argumentasi dan juga data-data yang mereka bawakan, yang pastinya semuanya itu bisa dibuktikan kebenarannya dan mempunyai fakta historis yang bisa mendukung argumentasi atau pernyataan dari masing-masing pendebat. Dan kita akan melihat bagaimana reaksi, respon ketika setiap argumentasi bahkan pernyataan itu bisa dijawab dan dipatahkan kebenarannya. Karena apa? Ya karena memang kerap kali kalau kita melihat Ustadz Tsuma selalu saja doyan berkuar-kuar tentang iman kekristenan, dan kita akan melihat juga bagaimana tanggapan dari apologet Kristen ini mengenai Ustadz Tsuma yang selalu saja melontarkan tuduhan-tuduhan liarnya. Maka dari itu mari kita saksikan bersama-sama videonya dari awal hingga akhir, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Jadi kalau tema kita adalah Yohanes 12:48 ya. Jadi harus teman kita Kristen ini menunjukkan data bahwa Islam itu salah jalan dengan tidak melakukan apa yang dilakukan oleh Kristen. Nah, kita butuh data itu supaya benarkah kemudian bahwa apa yang dilakoni umat Islam selama ini berdasarkan dengan kitab suci Al-Qur'anul Karim itu keliru berdasarkan dengan pernyataan-pernyataan Yesus yang masih ada di dalam Bible. Jadi kita ingin menguji kekuatan Bible kemudian untuk mempersalahkan umat Islam yang tidak menjadi Kristen. Karena kami memahami di dalam Al-Quran bagaimana kemudian Al-Quran surah Al-Baqarah menerangkan tentang Nabi Isa atau sosok yang datang kepada Bani Israel. Dikatakan kami berikan bukti-bukti kebenaran mukjizat kepada Nabi Isa putra Maryam, anak laki-lakinya Maryam, dan kami memperkuatnya dengan Roh Kudus. Ini juga diterangkan di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Ending yang tertinggi kemudian yang diberikan Tuhan kepada Yesus di dalam Al-Quranul Karim itu dia diberikan mukjizat, dia diberikan kekuatan, dan dia dibimbing oleh Roh Kudus. Ini kami imani, ini kami aminkan. Nah, sekarang merujuk kepada Yohanes 12:48, mana perkataan Yesus yang kemudian tidak diakukan oleh umat Islam, sehingga menyebabkan itu umat Islam itu akan masuk ke dalam golongan orang-orang yang tidak akan masuk ke dalam surga. Silakan. Baik, jelas dalam Markus 16 ayat 16, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi siapa yang percaya dan dibaptis dia akan selamat, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi itu saja sudah apa? Sudah jelas tanpa penafsiran, sudah jelas. Silakan. Ya, percaya kepada Yesus sebagai dasar pijakan untuk kemudian menghukum. Nah, sekarang Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 14 nomor 12, jika kau percaya kepadaku, engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan. Nah, sekarang Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan oleh Bapakku untuk aku katakan. Sementara Markus, dalam hal ini, Markus 16 nomor 16, itu bukan perkataan Yesus. Itu adalah perkataan penulis Markus yang mengatakan Yesus yang berkata, pergilah kepada seluruh dunia. Bahkan kemudian diterangkan oleh pakar Bible, Markus 16 ini hanya sampai kepada data nomor 8. Nomor selanjutnya 9 sampai nomor 20 itu adalah data-data sisipan kemudian. Tolong Anda jelaskan kepada saya, apakah yang dimaksud percaya di sini adalah mereka yang kemudian melakukan pekerjaan yang dilakukan oleh Yesus, ataukah percaya dalam arti kata menuhankan Yesus? Silakan. Oke, melakukan kehendak Yesus, apa yang Yesus katakan? Jika kamu kasih akan aku, maka kamu akan menuruti segala hukum-hukumku. Apa hukum-hukum itu? Yaitu apa? Kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Apalagi yang perintah Yesus yang Yesus mau untuk umat-umat Kristen lakukan. Pergilah kamu ke seluruh dunia, jadikanlah semua bangsa muridku, dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Nah, itulah perintah Yesus yang harus dilakukan.
Jadi saya kira itulah perintah-perintah Yesus. Pertama ya, tadi jika kamu kasih akan aku, kami akan menuruti segala perintah-perintahku. Apa itu perintah Yesus? Yaitu pertama, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Silakan. Ya, kalau kasih kepada Allah, menurut perjanjian lama, mentaati perintah-perintah Allah. Hidup di dalam ketetapannya. Ketetapan yang dimaksud di sini adalah hukum Taurat. Nah, kalau yang Anda maksud kasih kepada Allah adalah justru menyembah kepada manusia bernama Yesus, itu bukan kasih kepada Allah. Nah, kasih kepada manusia itu dijelaskan oleh Yesus di dalam Matius 5 nomor 19. Kalau kasih kepada manusia, maka tentu akan mengajarkan kepada manusia untuk tidak menghilangkan setitik pun dari hukum Taurat. Itu ajaran Yesus yang ada di dalam kitab Anda. Bahwa barang siapa yang menghilangkan hukum Taurat, atau barang siapa yang menjaga hukum Taurat, tidak menghilangkan meski setitik pun, dan kemudian mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat yang tertinggi. Jadi kalau kasih kepada orang lain, tidak mungkin kemudian menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena Kristen itu mengajarkan manusia untuk meninggalkan semua hukum-hukum Tuhan. Karena hukum Tuhan di dalam pengajaran Kristen itu adalah sebuah kutukan. Boleh kita lihat di dalam Roma 7 nomor 6. Yesus mati di atas tiang salib untuk kemudian menghapuskan hukum Taurat dan semua ketentuan di dalamnya. Sementara Tuhan di dalam hukum Taurat mengatakan akan mendapatkan hidup orang-orang yang menjalankan Taurat. Yang mana yang benar? Tuhan yang ada di dalam perjanjian lama yang mengatakan hidup adalah mereka yang melakukan perintahku, yang melakukan ketetapanku, atau perjanjian baru yang mengajarkan bahwa Yesus mati di atas tiang salib untuk menghapuskan perintah-perintah Tuhan. Silakan. Saya kira pemahaman Anda itu keliru. Karena dalam Roma 3 ayat 31 dikatakan, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya, kami meneguhkannya. Jadi tidak ada ajaran Rasul Paulus meniadakan hukum Taurat, tidak ada itu. Karena kalau saja hukum Taurat itu sudah 10 hukum itu sudah ditiadakan, berarti orang Kristen sudah bisa membunuh, orang Kristen sudah bisa berzina, orang Kristen sudah bisa mengambil istri orang. Kan pada kenyataannya tidak. Tapi memang ada juga orang yang walaupun dia sudah tahu itu hukum masih berlaku, tapi apa? Mereka melanggar. Sama juga dengan di Islam kan, ada hukumnya tapi mereka juga tetap melanggar. Saya kira demikian. Oke, silakan. Begini, Pak. Efesus 2 nomor 15. Sebab dengan matinya Yesus, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Apakah Anda ingin membantah data ini? Jadi kalau sekarang Anda ingin membunuh, silakan. Kenapa? Karena hukum Taurat itu sudah dibatalkan, sudah dihapuskan oleh Yesus beserta dengan segala perintah dan ketentuannya. Segala perintah dan ketentuannya. Anda paham itu? Silakan. Dibatalkan oleh Yesus? Mana dalilnya dibatalkan oleh Yesus? Efesus 2 nomor 15. Tidak ada Yesus pernah membatalkan hukum Taurat. Oke, mari kita lihat di dalam Matius. Ya, Efesus 2 nomor 15, Pak. Tadi saya sudah bantah dengan Roma pasal 3 ayat 31. Jika demikian, saya baca dulu. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Tapi Anda harus pahami bahwa berbicara tentang hukum Taurat ada dibagi dengan hukum moral dan hukum upacara. Yang dibatalkan oleh Paulus yaitu hukum upacara. Itu sebabnya sampai saat ini orang-orang Yahudi tidak lagi mengorbankan kambing, domba ataupun sapi. Karena itu sudah digenapi ketika apa? Yesus mati di kayu salib. Nah, itulah yang dimaksud dengan apa yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Jadi bukan hukum moral. Berbicara tentang hukum moral itu adalah kekal. Sebagaimana Allah adalah kekal, demikian juga hukum-hukumnya adalah kekal. Allah itu tidak pernah berubah. Silakan. Pak, ini data, Pak. Matius 2 nomor 15, Pak. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuan di dalamnya. Coba Bapak baca deh, silakan. Oke, Matius berapa? Efesus 2 nomor 15. Matius berapa? Efesus. Oh, Efesus. Itu sudah dibantah, tadi saya sudah katakan. Jadi, apakah dengan iman kita membatalkan hukum Taurat? Tidak. Malah apa? Justru kami apa? Meneguhkannya. Tapi yang saya katakan tadi, ada ketentuan-ketentuan yang sudah memang tidak berlaku. Itu sudah digenapi ketika Yesus mati di kayu salib. Contohnya ketika mereka mengadakan korban untuk penebusan dosa. Ya, ketika mereka berdosa di zaman orang Israel, mereka harus mengorbankan kambing, domba, dan sebagainya. Tetapi dengan matinya Yesus Kristus, maka itu tidak lagi dilakukan. Tetapi kalau hukum moral itu tetap kekal. Itu sebabnya saya katakan tidak ada orang Kristen langsung mengambil istri orang, membunuh, mencuri. Kalau saja itu sudah ditiadakan, pastilah semua orang Kristen ini menjadi pembunuh. Pastilah semua orang Kristen, pendeta itu menjadi pencuri. Tetapi sekalipun demikian, tapi masih ada juga yang melanggar. Oke, silakan. Jadi gini, Pak, orang ateis yang tidak punya kitab suci pun tidak melakukan pembunuhan. Bedanya dengan Anda, kitab Anda memberikan legalitas supaya Anda melakukan hal itu semua. Tapi Anda tidak lakukan, kenapa? Karena Anda manusia yang punya
yang punya budi sebagai manusia. Tapi kitab Anda ini loh Pak, Efesus 2 nomor 15. Tidak ada lagi Pak, semua perintah, semua ketentuan di dalamnya itu dibatalkan. Mau dia seremonial, mau dia moral, semua dibatalkan. Ini data Pak, Efesus 2 nomor 15. Silakan Anda bantah data ini. Silakan. Ini saya sudah bantah. Roma 3:31. Jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat karena iman? Sama sekali tidak. Sebaliknya kami meneguhkannya. Silakan. Ya. Faktanya Bapak menyembah manusia bernama Yesus kan? Silakan. Kami menyembah Yesus sebagai Tuhan karena ada tertulis. Berarti sudah benar Efesus 2 nomor 15 ini. Anda telah membatalkan segala ketentuan yang ada di dalam hukum Taurat, termasuk hukum pertama, jangan ada sembahan lain di hadapanku. Benar Anda membentuk sembahan baru bernama manusia Yesus? Lukas 2 ayat 10-11, malaikat ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat. Ya, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Jadi kami menyembah Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan ini dikonfirmasi oleh malaikat, bukan siapa? Anda percaya malaikat yang datang kepada Maria? Silakan. Berarti Anda lebih percaya roh yang datang kepada Maria atau datang kepada penulis kitab Anda daripada Tuhan yang mengatakan jangan ada ilah lain di hadapanku. Mana yang Anda percaya? Silakan. Yesus itu adalah Tuhan. Itu sebabnya kami percaya dia. Ya, Yesus itu adalah jelmaan. Jadi kami percaya dia sebagai Tuhan. Jadi Yohanes 1 ayat 1 sampai 3, Yohanes 1 ayat 14. Yesus pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Dan Yohanes 1 ayat 14 ya dia telah menjelma menjadi manusia atau firman itu telah menjadi manusia. Jadi kami percaya Yesus sebagai Tuhan. Oleh karena ya firman Tuhan mengatakan. Oke, silakan. Iya, berarti benar kan Anda membentuk ilah lain selain daripada Tuhan yang Nabi Musa? Benar kan? Silakan. Kami tidak membentuk Tuhan yang lain karena Tuhan kami esa, yaitu Yesus. Dia itu jelmaan. Jadi Yesus itu jelmaan ya. Jadi Allah menjelma menjadi manusia sesuai dengan Yohanes 1 ayat 14. Silakan. Oke, berarti yang mati dibunuh ini adalah pencipta langit dan bumi. Dia Silakan. datang sebagai manusia. Silakan. Iya. Iya. Berarti yang mati ini adalah pencipta langit dan bumi. Silakan. Dia adalah manusia. Dia datang sebagai manusia, tetapi dia adalah Allah juga. Silakan. Berarti ilah lain kan selain daripada Tuhannya Nabi Musa? Oh, dia itu adalah Allah Abraham, Ishak yang Yakub yang telah menjelma menjadi manusia. Yohanes 1 ayat 14. Iya, jadi ketika Anda mengatakan Tuhan ada dalam rupa manusia, Anda sudah melanggar dan Anda sudah mengikuti Paulus di dalam Efesus 2 nomor 15. Jangan ada ilah lain di hadapanku. Ternyata Anda membuat ilah baru dari manusia. Bukan begitu? Oke, silakan Pak. Oke, jadi berbicara tentang Yesus, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah jelmaan. Jadi sebelum Abraham ada, dia sudah ada. Karena dia adalah, aku adalah Alfa dan Omega. Ya, Wahyu 22 ayat 13. Demikian juga itu dikonfirmasi dengan Quran 57 ayat 3. Dialah yang awal, dialah yang akhir. Jadi kami menjembat dialah yang awal, dialah yang akhir, dialah yang awal dan dialah yang akhir. Silakan. Dari mana Yesus tahu bahwa dia ada sebelum Abraham ada? Silakan. Karena dia firman Tuhan mengatakan. Dari mana dia tahu bahwa Yesus itu ada sebelum Abraham ada? Silakan. Dia yang mengatakannya sendiri. Dari mana dia tahu, Pak? Silakan. Dia tahu sendiri karena dia adalah Alfa dan Omega. Pastilah dia tahu. Nah, kalau begitu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Oke, karena dia sebagai manusia, dia tidak tahu itu sebagai hari kiamat. Tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu karena dia sendiri yang akan datang. Tak mungkinlah kalau saya mau ke Manado, saya mau ke Jakarta, saya sendiri yang mau ke Jakarta, kemudian saya tidak tahu kapan sedangkan saya sendiri yang mau pergi. Demikian juga Yesus itu dialah yang akan datang. Masa kan dia tidak tahu? Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Dia mengatakan dirinya ada sebelum Abraham ada. Dari mana dia tahu? Dari dirinya sendiri kata Anda. Nah sekarang kenapa dia tidak tahu bahwa kapan hari kiamat? Apa alasan Anda? Kalau dia sebagai manusia pasti dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah pastilah dia tahu. Silakan. Gimana ceritanya? Berarti Anda punya Tuhan itu memiliki kelemahan, betul? Setelah dia datang ke dunia ini, memang dia mempunyai sifat manusia, tetapi dia juga itu adalah Allah. Buktinya, ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan upah. Ketika dia akan datang kembali, dia akan memberikan kehidupan yang kekal. Jadi tidak ada nabi yang dapat memberikan kehidupan yang kekal selain Yesus. Silakan. Oke, jadi Tuhan Anda ini memiliki sisi keterbatasan gitu. Silakan. Tuhan sebagai manusia dia punya keterbatasan, tetapi sebagai Allah dia tidak punya keterbatasan, dia maha kuasa. Iya, berarti sebagai Allah dia punya sisi kemanusiaan yang terbatas.
Silakan. Allah tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi hanya manusia punya sisi kelemahan. Silakan. Nah, yang manusia ini milik Tuhan atau milik Yesus sendiri? Sifat manusia dimiliki oleh manusia, tapi kalau sifat keilahian tidak bisa dimiliki oleh manusia. Silakan. Oke, saya ulang pertanyaan saya, Pak. Apakah Tuhan yang Anda anggap Tuhan sebagai penguasa, sebagai yang maha kuasa ini memiliki sisi kemanusiaan atau tidak? Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Nah, kalau tidak memiliki sifat kemanusiaan, lalu Yesus ini siapa, Pak? Silakan. Oke, ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai manusia. Dia menjelma menjadi manusia. Jadi itulah sifat manusianya. Dan dia tidak punya sifat kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Tetapi kalau Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Dan ketika dia datang ke dunia, dia itu bersifat manusia. Silakan. Berarti yang bersifat manusia ini adalah sisi lain daripada Tuhan Anda. Silakan. Manusia dagingnya. Sifat kemanusiaan dimiliki oleh. Oke, berarti Tuhan Anda memiliki sisi kedagingan. Silakan. Tuhan tidak memiliki sisi kedagingan karena dia maha kuasa, tetapi manusia inilah yang punya sifat kedagingan. Silakan. Yang manusia Yesus yang punya sifat kedagingan ini itu adalah sisi ketuhanan Tuhan Anda atau dia ini murni 100% manusia? Silakan. Ketika dia datang ke dunia ini dia memang 100% manusia, tetapi dia juga punya sifat keilahian. Oke. Silakan. Oke, berarti Anda ini ngomong bolak-balik. Anda mengatakan Tuhan Anda tidak punya sisi kemanusiaan, tetapi Yesus adalah Tuhan Anda yang datang dalam rupa manusia. Yang mana yang benar, Pak? Jujur, silakan. Oke, tadi saya sudah katakan kan. Jadi ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu punya sifat apa? Kemanusiaan. Silakan. Oke, berarti Tuhan Anda punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan itu tidak punya sifat kemanusiaan, jadi ketika dia datang ke dunia ini dia punya sifat manusia, tapi kalau Tuhan tidak punya sifat kemanusiaan. Kalau Tuhan punya sifat kemanusiaan itu lemah namanya. Silakan. Nah, Anda mengatakan Anda punya Tuhan bernama Yesus ini adalah Tuhan yang datang mengambil manusia, rupa manusia. Berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, yaitu Yesus. Betul atau tidak? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini kan dia punya sifat kemanusiaan. Jadi manusianya yang dia tampilkan. Tapi di lain pihak ya kita juga bisa melihat dia punya sifat apa? Keilahian. Tetapi sifat kemanusiaan itu memang tidak dimiliki oleh Allah. Silakan. Nah, ini Yesus yang manusia ini siapa, Pak? Bukankah dia adalah Tuhan Anda yang datang memiliki sisi kemanusiaan? Jawab. Dialah yang apa? Menjelma menjadi daging, manusia. Silakan. Yang menjelma menjadi manusia ini siapa? Tuhan atau hantu? Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Nah, berarti Allah punya jelmaan manusia, punya sisi kemanusiaan. Silakan. Ketika Allah menjelma menjadi manusia, bukan berarti Allah memiliki sifat kemanusiaan. Silakan. Bukan memiliki sifat kemanusiaan, tapi memang dia adalah manusia. Betul? Ketika dia menjelma menjadi manusia, yang menjadi manusia. Betul. Oke. Berarti benar. Silakan. Anda sudah menggantikan Tuhan yang Musa menjadi manusia. Betul? Tuhan itu adalah Maha Kuasa. Tuhan bisa menjelma menjadi manusia, tetapi manusia tidak bisa menjelma menjadi Tuhan. Silakan. Oke, kalau Anda mengatakan kemahakuasaan Tuhan, dia bisa menjelma menjadi manusia, apakah kemahakuasaan Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Silakan. Saya tidak bisa menjawab itu, karena Allah itu sumber kebenaran, sedangkan iblis sumber kejahatan. Silakan. Tadi Anda mengatakan manusia Tuhan Anda maha kuasa bisa menjelma menjadi manusia, padahal manusia kan ada yang jahat. Kenapa Anda tidak mengatakan? Dengar dulu. Kenapa Anda tidak mau mengakui bahwa Tuhan Anda bisa menjadi iblis? Padahal kan Tuhan Anda segala-galanya bisa. Silakan. Oke. Karena Tuhan itu adalah sumber kebenaran, sedang iblis adalah sumber kebohongan. Silakan. Berarti Tuhan Anda punya keterbatasan dalam hal maha kuasa bisa menciptakan dirinya menjadi apapun. Tuhan saya itu maha kuasa, tetapi untuk kebaikan, bukan menjadi iblis. Silakan. Lalu, oke. Lalu siapa yang menjelma di dalam Matius 4 nomor 1? Yang berupa roh membawa Yesus ke padang gurun untuk dicobai oleh iblis. Itu siapa itu? Silakan. Yang membawa Yesus ke padang gurun. Oh, iblis. Berarti Matius 4 berarti Tuhan Anda adalah iblis. Silakan. Oh, jelas-jelas tidak. Silakan. Oke. Coba Anda lihat di dalam Matius 4 nomor 1. Moderator bisa tampilkan? Timer disimpan, ditutup dulu. Oke, berapa Bang? Matius 4 nomor 1. Oke. Matius 4. Oke. Ditampilkan dek supaya dibaca. Oke.
Oke, silahkan, Bang, dibaca. Di situ Atau saya diterangkan, yang Pak. membacakan? Ya, waktu saya dijalankan. Maka Yesus dibawa oleh roh. 1. Yesus 1, roh 2, iblis 3. Tuhan Anda adalah roh. Roh yang dimaksud membawa Yesus ke padang gurun ini Tuhan atau iblis? Silakan. Roh Allah, bukan iblis. Oke, ya. Oke. Roh Allah. Ya, Oke. silakan. Kenapa Tuhan Anda membawa Tuhan Yesus untuk Tuhan roh membawa Tuhan manusia untuk dicobai oleh iblis? Berapa Tuhan Anda sebenarnya? Silakan. Ya, inilah mau menunjukkan kemahakuasaan Tuhan. Ya, walaupun Yesus itu adalah manusia, tetapi manusia ketika dia datang ke dunia ini, tetapi dia bisa mengalahkan setan. Silakan. Enggak, di sini kan ada Tuhan Anda berupa roh. Ada juga berupa manusia. Yang mana yang Tuhan Anda di sini? Silakan. Di sini dijelaskan kan manusia Yesus. Kemudian roh Allah membawa dia. Silakan. Nah, itu berapa Tuhan yang ada di situ? Silakan. 1. Yesus bukan Tuhan. Ya, Yesus itu sebagai manusia di sini. Roh yang Tuhan. Ya, ini roh Allah. Ketika Anda diperhadapkan dengan kitab Keluaran, jangan ada sembahan lain. Apakah Anda ini mengatakan bahwa Yesus dan roh itu adalah 2? Silakan. Allah itu adalah roh, ya, tetap satu, ya, satu dalam kesatuan, ya, jadi tetap satu. Silakan. Tadi Anda katakan 2 di situ. Silakan. Yesus itu kan sendiri sebagai manusia, sedangkan itu roh Allah dari roh Allah itu, Roh Kudus, sama dengan Roh Kudus. Yang menjelma menjadi Yesus siapa, Pak? Silakan. Dagingnya. Ya, yang menjelma menjadi Yesus siapa? Firman. Bukan roh. Bukan. Jadi antara roh dan firman beda. Beda. Tuhan Anda ada berapa? 1. Yang firman atau roh? Firman itu telah menjadi manusia, tetap 1. Yang roh dan yang firman yang mana ini? Yohanes 1 ayat 1. Ya, terus yang roh mana di situ? Ya, roh Allah yang membawa Yesus ke padang gurun. Silakan. Yesus adalah Tuhan Anda. Roh yang membawa Yesus ke padang gurun Tuhan Anda. Di situ ada berapa Tuhan, Pak? 1 Tuhan, karena Yesus ketika dia datang ke dunia ini kan dia sebagai wujud manusia. Firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi bukan Tuhan. Dia menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, berarti ada saat di mana Tuhan Anda bukan Tuhan. Silakan. Itu sebabnya kan ada 3 oknum. Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Jadi yang datang ke dunia ini adalah manusianya, daging. Jadi firman yang nusul menjadi manusia. Silakan. Iya, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Silakan. Oh, tidak pernah. Ketika dia menjelma menjadi manusia itu kan dagingnya. Iya, maksud saya ketika dia menjadi daging, dia masih Tuhan atau bukan? Ketika dia menjadi daging, ya itu daging, bukan Tuhan lagi. Nah, kalau dia bukan Tuhan, berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia seperti kita. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, tetapi menjadi manusia. Silakan. Tuhan itu tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Tuhan itu kekal. Silakan. Berarti ketika dia menjadi manusia tetap Tuhan. Tadi saya sudah katakan, itu berulang-ulang ya. Jadi ketika dia datang ke dunia ini, dia sebagai apa? Manusia. Manusia seperti kita. Merasakan lapar dan sebagainya. Tetapi Tuhan itu tidak apa? Tidak maksudnya kekal. Tuhan itu kekal. Silakan. Bagaimana Anda mengatakan kekal sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan? Silakan. Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia itu menjelma menjadi manusia, itu manusia. Tapi kekekalannya itu tetap ada. Allah itu kan kekal. Silakan. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia kekal sementara dia pernah menjadi manusia, Pak? Silakan. Karena akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Jadi itu saja patokannya, itu kekal. Jadi ya silakan. Kekal itu artinya kan silakan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan dia pada saat berhenti dia menjadi manusia. Betul? Tuhan itu kekal. Jadi sekali lagi ketika dia datang ke dunia ini, dia menjelma menjadi manusia. Firman yang telah muncul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Silakan. Pada saat dia menjelma, apakah dia masih Tuhan? Tadi kan saya sudah katakan menjelma menjadi manusia. Ya, pada saat dia menjelma menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Manusia. Bukan Tuhan. Bukan Tuhan. Berarti pernah Tuhan Anda pada fase berhenti menjadi Tuhan. Betul? Dia adalah kekal. Tidak ada kata dia adalah kekal, yang awal dan yang akhir. Kan kita tidak bisa menjelaskan seutuhnya keberadaan Tuhan itu. Silakan. Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Pada saat dia menjadi manusia, apakah dia tetap Tuhan? Anda katakan tidak. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan.
dan dia menjadi manusia. Betul atau tidak? Saya sudah katakan, ketika dia datang ke dunia ini dia menjadi manusia. Tetapi karena dia itu adalah awalnya Allah, jadi dia kekal. Silakan. Bagaimana bisa kekal sementara dia menjadi manusia? Makanya aku tanya, Pak, apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan dia manusia. Apakah pada saat dia manusia dia adalah Tuhan? Anda mengatakan bukan. Berarti yang mana yang kekal? Anda katakan kekal, sementara dia pernah berhenti menjadi Tuhan, melainkan menjadi manusia. Gimana itu, Pak? Tadi saya sudah katakan ketika dia datang ke dunia ini dia adalah manusia. Tapi Berarti firman yang nusul menjadi manusia, ya, firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia. Tapi Allah itu kan kekal. Jadi keilahiannya itu tetap kekal. Silakan. kalau Tuhan Anda kekal, berarti selamanya menjadi Tuhan. Tidak pernah menjadi bukan Tuhan. Sekarang saya tanya Bapak, ketika Yesus menjadi manusia, apakah dia masih Tuhan? Jawab. Tadi saya sudah katakan juga kan, ketika dia menjelma menjadi manusia, ya firman yang nusul menjadi manusia, Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifatnya kan tetap Allah, kekal. Sifat keilahiannya tetap kekal. Hanya dagingnya saja. Silakan. Yang mencari Tuhan ini kan sudah menjadi manusia, Pak. Kan dia sudah menjadi manusia. Berarti sifatnya sudah sifat manusia. Hakikatnya sudah hakikat manusia. Makanya saya tanya, kalau dia masih punya sifat keilahian, apakah pada sisi Tuhan Anda ada sisi kemanusiaan? Anda mengatakan tidak ada. Berarti yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan saya, itulah firman. Loh, saya tanya lagi, apakah Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan? Anda katakan tidak. Lalu yang manusia ini siapa? Yang manusia ini siapa? Tuhan yang menjadi manusia. Berarti ketika dia menjadi manusia, dia bukan Tuhan. Berarti Tuhan Anda pernah berhenti menjadi Tuhan. Betul nggak itu seperti itu, Pak? Silakan. Tidak seperti itu. Jadi tadi sudah dibalik-balikan, ketika Yesus datang ke dunia ini dia menjelma menjadi firman yang nusul menjadi manusia, ya. Allah yang menjelma menjadi manusia, tetapi sifat keilahiannya tetap ada itu. Jadi Tuhan tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, karena Tuhan itu kekal. Oke, silakan. Kenapa kalau sifatnya seperti masih ada ketuhanan, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Nah, justru itu tadi saya sudah katakan kan, ketika dia punya sifat kemanusiaan dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya tetap ada. Silakan. Berarti pernah Tuhan Anda itu tidak mencari Tuhan, Pak. Pada saat dia tidak mengetahui hari kiamat, dia bukan Tuhan. Betul? Dia itu adalah kekal. Aku adalah Alfa dan Omega. Jadi kalau dia kekal, kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai keilahian dia pasti tahu, karena dia itu adalah Allah kekal. Berarti dia tidak kekal, Pak, karena dia pernah tidak tahu menjadi Tuhan itu dia nggak tahu hari kiamat. Pernah kehilangan identitas sebagai Tuhan. Pada saat kapan? Pada saat dia tidak tahu hari kiamat. Betul? Ketika dia jelma menjadi manusia, sebagai manusia dia tidak tahu. Itu sebabnya dia merasakan seperti apa yang manusia rasakan, namun dia tidak berdosa. Nah, sebagai Allah, karena dia kekal, pasti dia tahu. Silakan. Loh, kenapa Anda lebih tahu daripada Yesus, sementara Yesus sendiri dengan mulutnya mengatakan dia tidak tahu? Kenapa, Pak? Kenapa Anda lebih tahu dari Yesus? Karena Yesus pernah mengatakan, akulah Alfa dan Omega. Dialah yang awal dan dia yang akhir. Kalau Alfa dan Omega itu adalah firman Tuhan yang dinyatakan Tuhan kepada dia untuk ia katakan, Pak. Wahyu 1 nomor 1. Inilah firman Tuhan yang dikaruniakan Tuhan kepada Yesus. Berarti Yesus mengatakan, aku tidak berkata-kata dari diri sendiri. Berarti yang dikatakan itu adalah firman Tuhan. Apa buktinya? Kalau dia adalah Alfa dan Omega, dia baru ada ketika Marianya ngeden. Nah, makanya pertanyaan saya, kalau Yesus itu adalah Tuhan, apakah Tuhan Anda itu pernah berhenti menjadi Tuhan dan menjadi manusia? Silakan. Sebelum Abraham saja ada, dia sudah ada. Itu kan buktinya dia punya keilahian. Dia adalah Allah. Nggak mungkin. Kan nggak mungkin. Siapa yang duluan kalau secara biologis? Ya, Abraham atau Yesus? Abraham kan, tetapi apa Yesus katakan? Sebelum Abraham ada, aku sudah ada. Nah, inilah yang menunjukkan sifat keilahian. Jadi, Allah itu tidak pernah vakum, karena dia kekal. Silakan. Oke, itu sifat keilahian menurut Anda. Lalu bagaimana dengan dia tidak tahu hari kiamat? Itu sifat apa? Sifat kemanusiaannya. Sebagai manusia pasti dia tidak tahu. Tapi makanya, kalau sebagai Allah pasti dia tahu. Makanya saya katakan kepada Anda bahwa Tuhan Anda pada dirinya ada sisi kemanusiaan. Betul? Allah itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat itu siapa, Pak? Ketika dia datang menjadi manusia, ya itu kan manusia. Tapi berarti dia punya sisi kemanusiaan karena dia menjadi manusia. Allah tidak punya sifat kemanusiaan. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan. Silakan. Lah, yang tidak tahu hari kiamat ini siapa? Itu dia datang sebagai manusia. Manusia itu tidak bisa mengetahui, ya, seperti apa yang diketahui oleh Allah. Yang tidak tahu hari kiamat ini siapa, Pak? Tuhan Anda atau bukan? Manusianya. Manusianya siapa? Ya, Yesus. Manusianya Yesus. Manusianya Bapak. Manusianya Yesus.
Ya, enggak, Yesus itu kan manusia. Nah, sebelum jadi Yesus dia siapa, Pak? Sebelum jadi Yesus, akulah Alfa dan Omega, yang awal dan yang akhir. Sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Berarti sebelum ada Yesus, dia itu adalah Tuhan pencipta langit dan bumi tadinya, ya kan? Sebelum apa? Sebelum menjadi Yesus, tadinya dia adalah pencipta langit dan bumi, betul? Dialah yang awal dan yang akhir. Jadi sebelum dia menjelma menjadi manusia, ya dia adalah Allah. Ya, betul. Berarti Tuhan Anda pernah menjadi manusia. Dia itu menjelma menjadi manusia. Firman ya, firman yang muncul menjadi manusia. Allah yang menjelma menjadi manusia. Itulah aku bilang, Pak. Ketika Tuhan Anda menjelma, berarti dia berhenti menjadi Tuhan, kan? Tidak pernah Allah itu berhenti menjadi Tuhan. Itu saja. Buktinya, silakan. pada saat dia menjadi manusia, dia Tuhan atau bukan? Manusianya ya, manusianya. Sifat manusia, tetapi keilahiannya tetap ada. Karena keilahiannya itu kekal. Oke, silakan. Kalau keilahiannya kekal, Pak, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? Itu sebabnya saya sudah katakan, sebagai manusia dia tidak tahu, tetapi sebagai Allah, ya dia pasti tahu. Allah itu kan maha tahu. Oke, berarti Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, begitu kan? Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Jadi ketika dia datang, dia punya sifat manusia. Ya, tapi dia bukan punya sifat bukan punya sisi kemanusiaan. Tuhan itu tidak punya sisi kemanusiaan. Lalu Yesus itu siapa? Tadi saya sudah katakan daging ya, dia datang sebagai firman, nusul menjadi firman. Anda mengatakan Allah yang menjelma menjadi manusia. Anda mengatakan Yesus itu adalah Tuhan Anda yang menjelma menjadi manusia. Yang menjelma menjadi manusia ini adalah Tuhan Anda. Ketika saya tanya apakah Tuhan Anda punya sisi kemanusiaan, makanya dia bisa menjelma menjadi manusia, Anda mengatakan tidak. Loh, yang menjadi manusia ini siapa? Tuhan Anda. Betul kan? Tuhan Anda yang menjadi manusia ini? Betul. Nah, kenapa Anda kemudian menolak ketika saya katakan bahwa pada Tuhan Anda ada sisi di mana dia memiliki kodrat manusia? Kenapa Anda tidak mau akui itu, Pak? Karena saya? Ya, silakan. Tadi saya sudah katakan sejak tadi kan, ketika Yesus datang ke dunia ini, dia itu menjelma menjadi manusia, jadi firman yang nusul menjadi manusia, ya, Allah yang menjelma menjadi manusia. Dan manusia itu tidak punya sifat keilahian, ya. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang memiliki sifat apa? Sifat Allah memiliki sifat kemanusiaan, tidak ada. Karena Allah itu apa? Maha kuasa, kekal. Oke. Allah itu maha kuasa, Allah itu kekal. Itu betul. Sehingga kekekalan Allah tidak mungkin hilang. Keilahian Tuhan itu tidak mungkin hilang. Sementara yang disifati oleh Tuhan Anda, karena dia menjelma menjadi manusia, maka keilahiannya hilang. Berarti Tuhan Anda bukan Tuhan yang kekal. Karena yang tadinya Anda katakan kekal, ternyata dia bisa menjadi manusia, bahkan bisa mati. Nah, sementara Tuhan yang kekal itu tidak akan pernah mengalami kematian. Berarti Tuhan Anda itu punya sisi kelemahan. Kalau ada sembahan punya sisi kelemahan, itu bukan sembahan yang benar. Tapi tidak apa-apa bagi Anda. Kenapa? Karena memang di dalam Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus di tiang salib, maka orang Kristen dibebaskan dari melakukan hukum Taurat. Dengan matinya Yesus, dia telah membatalkan hukum Taurat, beserta segala hukum dan ketentuan yang ada di dalamnya. Jadi kalau Anda menuhankan sosok yang kemudian tadinya Anda katakan kekal, tapi berhenti kekekalannya karena dia menjelma menjadi manusia yang pernah mati, maka itu Anda tidak salah kalau mengikuti ajaran Paulus. Tapi kalau mengikuti ajaran Yesus, jelas Anda salah jalan, Pak. Makanya saya ngambil Matius 12 nomor 48 itu tadi. Nah, sekarang apakah Anda ingin mengakui bahwa Tuhan Anda memang pernah berhenti menjadi Tuhan yang kekal? Dia menjadi manusia yang mengalami kematian. Anda ingin akui? Oke, tadi saya sudah katakan ya, dalam Roma 3 ayat 31, jika demikian, adakah kami membatalkan hukum Taurat? Karena iman sama sekali tidak, sebaliknya kami meneguhkannya. Jadi tidak ada orang Kristen yang membatalkan hukum Taurat ya, apalagi 10 perintah Allah, karena itu kekal, kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Dan saya sudah katakan bahwa Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan ya. Allah itu tidak punya sifat kemanusiaan karena Allah itu kekal. Allah itu kekal. Yesus datang ke dunia ini dia sebagai manusia, tapi kalau berbicara tentang Allah itu bisa saja apa? Dia menjelma apa saja kalau dia suka, karena dia maha kuasa. Allah yang tidak maha kuasa itu yang tidak bisa apa? Yang tidak bisa menjelma. Itu berarti bukan maha kuasa. Jadi dengan Allah itu menjelma menjadi manusia, itulah dia menunjukkan apa? Kekuasaannya. Tetapi ketika ditanya, oh kenapa Yesus tidak tahu hari kiamat? Karena dia itu sebagai manusia. Sebagai manusia dia tidak tahu, tapi sifat keilahiannya pastilah dia tahu, karena Allah itu adalah maha tahu, maha kuasa. Terima kasih. Silakan. Waktu masih 7 detik, 5 detik silakan digunakan, 4 detik silakan digunakan, Bang. Sudah, silakan. Itu saja.
Oh, oke. Silakan Bang Zuma. Iya, jadi gini Pak, kalau Anda mengatakan Tuhan Anda itu kekal, Tuhan Anda itu maha kuasa, bisa menjelma apa saja. Saya katakan tadi, apakah Tuhan Anda bisa menjelma menjadi iblis? Anda katakan tidak. Padahal di dalam Matius 4 nomor 1 jelas, kalau dia bukan iblis, ngapain dia cobai orang? Ngapain dia cobai Yesus? Kurang kerjaan enggak dia? Kerjasama pula tuh sama iblis untuk menjatuhkan Yesus. Nah, sekarang kalau Anda mengatakan bahwa Tuhan Anda itu kekal, faktanya Anda mengakui Yesus itu Tuhan Anda dan sebagai manusia. Tuh. Dan sebagai manusia, dia tidak mengetahui hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda, Pak. Berarti Tuhan Anda pernah kehilangan posisi sebagai Tuhan, tetapi dia sebagai manusia. Pada saat Tuhan Anda menjelma menjadi manusia, pada saat itulah Tuhan Anda tidak tahu kapan hari kiamat. Tuhan Anda ada saatnya di mana dia berhenti menjadi Tuhan. Kalau Anda mengatakan, oh tidak, itu sisi kemanusiaannya. Justru karena sisi kemanusiaannya itulah membuat dia tidak tahu hari kiamat. Yang menjadi manusia ini kan Tuhan Anda. Pada saat dia menjadi manusia, dia tidak tahu hari kiamat. Berarti ada masa di mana Tuhan Anda bukan Tuhan, tetapi manusia. Itu yang perlu Anda pahami dengan baik. Oh, ternyata Bang Suma itu betul. Ternyata saya ini Kristen pernah mendudukkan Tuhan saya menjadi bukan Tuhan. Pada saat apa itu? Pada saat dia menjelma menjadi manusia selama 33 tahun, ternyata Tuhan saya itu berhenti menjadi Tuhan. Apa buktinya berhenti menjadi Tuhan? Karena pada saat itu dia menjadi manusia. Tidak mungkin kemudian manusia ini adalah Tuhan. Tidak mungkin kemudian Tuhan menjelma menjadi menghilangkan identitasnya sebagai Tuhan. Sementara Anda mengatakan Tuhan itu maha kekal. Kalau dikatakan Tuhan itu kekal, berarti dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan. Karena dia tidak pernah berhenti menjadi Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan. Karena dia tidak mungkin menjadi bukan Tuhan, maka dia tidak mungkin menjadi manusia. Karena kalau dia menjadi manusia, disitulah dia menjadi bukan Tuhan. Karena Tuhan bukan manusia, karena Tuhan bukan anak manusia. Sementara Yesus adalah manusia, maka saya katakan teman-teman Kristen memang adalah penyembah manusia. Karena Tuhan tidak mungkin berubah identitas yang tadinya Tuhan, mengganti kemudian identitasnya menjadi manusia. Demikian. Waktu habis. Terima kasih Bang Suma. Terima kasih Bang Ferry. Sekarang waktunya. Oke, makasih. Sekarang waktunya untuk closing statement masing-masing 3 menit. Oke. Bang Ferry 3 menit untuk Bang Ferry closing statement. Sebentar ya. Tunggu timer dulu. Yang mulai tadi siapa, Dek? Bang Suma sekarang iya. Bang Ferry untuk closing. Oke, silakan Bang Ferry. Oke, terima kasih ya. Jadi pertama-tama terima kasih Pak Brother Suma yang sudah meluangkan waktu untuk diskusi pada malam ini. Jadi berbicara tentang apa yang sudah disampaikan oleh Yesus, itu adalah firman yang kekal. Jadi apa yang dikatakan oleh firman Tuhan seperti kalau kamu tidak dibaptis, tidak percaya, berarti apa? Kamu akan menerima hukuman. Jadi itu jelas sekali. Kemudian kami menyembah Yesus karena dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Sudah dikatakan dalam Lukas pasal 2 ayat 10-11. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut sebab sesungguhnya aku memberikan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Ini malaikat yang mengatakan. Kemudian siapa lagi yang mengatakan bahwa Yesus adalah Tuhan? Thomas dalam Yohanes 20 ayat 28-29. Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Ya. Kemudian Yesus juga dalam Matius 12 ayat 8, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Ya. Jadi kami meyakini Yesus adalah Tuhan, kan ini telah dikonfirmasi di dalam Lukas 2 ayat 10 dan 11, Yohanes 20 ayat 28 dan 29, kemudian Matius 12 ayat 8. Dan Allah itu maha kuasa. Itu sebabnya apa? Dia bisa apa? Menjelma menjadi manusia. Kenapa Brosuma tadi katakan Yesus bisa, Allah itu bisa menjelma menjadi setan? Lah nggak mungkin lah. Allah itu kan sumber kebenaran, bukan sumber kejahatan. Kalau setan itu bisa apa? Berubah, menjelma menjadi malaikat terang. Tetapi kalau Allah nggak mungkin akan menjelma menjadi setan, karena dia itu adalah sumber kebenaran, sumber terang. Ya, masih berapa menit lagi? Halo? Waktu masih 1 menit, silakan. Oke, 1 menit. Jadi dengan apa yang saya sudah kemukakan tadi, kenapa kami menyembah Yesus? Karena Yesus itu adalah Tuhan. Ya, Yesus sudah memberikan jaminan kepada kita. Tidak ada yang dapat memberikan kehidupan kekal, jaminan kehidupan kekal kecuali Yesus. Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tak seorang pun datang kepada Bapa kecuali melalui Yesus. Jadi tidak ada satu oknum yang bisa mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Hanya Yesus. Ya. Oleh sebab itu kami menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Mesias. Dan saya bersyukur oleh karena Brother Suma tadi sudah mengakui
mempercayai bahwa Yesus itu adalah Mesias, Juru Selamat. Oke, saya kira demikian. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf, dan Tuhan memberkati. Oke, waktu sebentar. Oke, waktu 3 menit untuk Bang Suma closing statement, silakan. Iya, baik, terima kasih. Jadi malam ini ya, ketika kita kemudian menguji keimanan kita sebagai seorang Muslim yang mendudukkan perkataan-perkataan Yesus itu sebagai hakim di akhir zaman kelak, di antaranya kemudian adalah aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari Bani Israel. Sehingga itulah alasan kenapa kita tidak kemudian menerima sepenuhnya apa yang kemudian diajarkan oleh kitab teman-teman Kristen, bahwa itu adalah firman yang berasal dari Yesus, sama seperti Markus 16 nomor 16 itu tadi. Oleh karena itulah kemudian ketika konsep yang dikatakan bahwa Kristen itu adalah ajaran yang mengajarkan kemudian keselamatan, ternyata poin-poinnya kemudian keselamatan yang dimaksud adalah ketika Tuhan itu datang menjadi bukan Tuhan, yaitu menjadi manusia. Nah, kalau dikatakan bahwa Yesus itu adalah Tuhan menurut malaikat, bahwa dia adalah Tuhan Juru Selamat di kota Daud, saya tidak percaya itu malaikatnya malaikat siapa. Karena Yesus sendiri mengatakan, ujilah setiap roh, ya. Karena roh itu banyak yang menjadi pengajar-pengajar palsu, karena roh itu pun bisa menjelma menjadi malaikat gelap, menjadi iblis, menjadi setan ternyata. Itu menurut pernyataan Yesus. Nah, sementara di dalam kehidupan Yesus, di masa-masa gentingnya dia, dalam Matius 26, nomor 63, nomor 64, ketika dia dihakimi kemudian oleh imam besar pada masa itu, dia lagi di sidang, apa yang dikatakan? Demi Tuhan yang hidup, katakan kepada kami, wahai Yesus, apakah engkau Mesias, anak Tuhan, atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat anak manusia. Siapa anak manusia yang dimaksud Yesus? Yang dimaksud Yesus anak manusia adalah dirinya. Berarti Yesus mengakui dirinya adalah anak manusia. Dan dia tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah anak Tuhan. Dia mengatakan Yesus itu anak Tuhan, pertama, adalah orang yang datang dari Majus. Kemudian yang kedua, orang yang melihat mujizat Yesus. Yang ketiga adalah iblis, termasuk Simon. Terus penulis Bible, Yohanes Pembaptis. Tetapi Yesus tidak pernah mengatakan dirinya sebagai anak Tuhan itu sendiri. Dia malah menyebut dirinya sebagai anak manusia. Nah, kita umat Islam lebih percaya kepada perkataan Yesus. Ketika dia mengatakan dia adalah anak manusia, itulah dia. Dia adalah anak manusia. Di dalam kitabnya teman Kristen 30 kali dikatakan bahwa dia adalah anak manusia. Di Matius, 14 kali dalam Markus, 23 kali dalam Lukas, 14 kali dalam Yohanes. Jadi yang harus kita percayai adalah perkataan Yesus, bahwa dia adalah anak manusia. Sebagai anak manusia, tidak mungkin dia adalah Tuhan. Untuk itulah kemudian umat Islam tidak boleh menyembah Yesus, karena Yesus itu adalah anak manusia. Demikian. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih untuk waktunya Bang Ferry dan juga Bang Suma. Sangat luar biasa diskusi malam ini. Meskipun kita semua ikut bingung, tapi nggak apa-apa lah, bingung berjamaah ya. Terima kasih. Terima kasih ya, terima kasih Bang Suma ya. Terima kasih Bang Ferry. Thank you. Ya, siap. Thank you juga untuk host ya dan saudara-saudara di room ini ya. Oke, terima kasih ya. Terima kasih. Apabila Bang Ferry next ingin berdiskusi, bisa meninggalkan nomor telepon supaya nanti dihubungi admin, ingin berdiskusi dengan siapa, jadi bisa dijadwalkan dengan waktu yang lebih panjang. Nanti kapan-kapan kan biasa sudah tinggal saya mau masuk kan. Oke, Ya. Oke, nggak apa-apa. Udah pindah Denom, Pak Ferry? Oke. Masih di Advent? Halo, kenapa? Masih di Advent atau udah pindah Denom? Oh, tetap Advent. Oh, Oke. Ini kita tutup dulu ya untuk. Sorry. Oke, Tunggu Bang untuk Vivo dulu lah. diskusi. Nunggu lagi, Bang Vivo ini sudah lewat lagi. Oh iya, udah lewat waktunya. Nanti kita Tadi dia panggil bilang Bang Vivo. jam 10, ini sudah lewat 10 lewat 20 menit. 20, iya. Jadi Kayaknya ini dia lupa jalannya menuju sini, kayaknya dia terlalu banyak pegang botol tadi. Betul. Oke, sudah saya mau mohon pamit ya. Halo. Ya, Oke, makasih terima Bang kasih atas Ferry, thank you waktunya, ya. Bang Ya, Ferry. thank you ya, brother, Sehat sister selalu, Pak. ya. Ya, Oke. Oke, God bless you ya. Salam Oke, sehat thank ya. you. Oke, thank Pak you. Ferry, Thank you. Pak Ferry, Halo. Pak Ferry. Halo. Itu nomor saya di kontak itu, di chat itu. Oh ya. salam tauhid, salam satu akidah, salam satu Tuhan. Allahu Akbar. Oke, baik saudaraku yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bersama-sama telah mendengarkan serta menyaksikan bagaimana keberlangsungan diskusi atau debat yang sangat seru dan juga menarik antara para apologet Kristen bersama dengan Ustadz Suma dan kawan-kawannya. Dan ya, kita bisa melihat bagaimana
para apologet Kristen ini mereka sangat baik dan juga sangat cerdas dan sangat berhikmat sekali untuk menyatakan suatu kebenaran dan juga mematahkan setiap tuduhan-tuduhan liar dari seorang Ustadz Tsuma, yang dimana ketika Ustadz Tsuma membahas tentang kekristenan itu semuanya pasti akan bertentangan dan hanya yang ada hujatan dan juga tuduhan-tuduhan liar yang tidak berkaitan dengan iman Kristen itu sendiri. Apalagi memang ya kalau bisa dibilang Ustadz Tsuma ini memang tidak menerima ya kalau Yesus itu adalah Tuhan. Dia hanya menganggap bahwa Yesus itu merupakan seorang nabi. Memang benar Yesus itu nabi, tapi lebih dari seorang nabi, dia adalah Tuhan dan juru selamat bagi kehidupan manusia. Dan ketika mereka membahas tentang kedatangan Yesus itu meniadakan hukum Taurat dan ajaran Yesus bertentangan dengan hukum Taurat, sebenarnya dari sini saja kita sudah melihat bahwa Ustadz Tsuma ini ternyata tidak memiliki pemahaman yang baik dan benar tentang Alkitab, tentang siapa Yesus yang sesungguhnya. Kalau Ustadz Tsuma mau memperkuat argumentasinya, pernyataannya itu atau pertanyaan dengan ayat Alkitab, seharusnya dia harus pelajari terlebih dahulu ayat tersebut, dia gali, dia tafsirkan, cari maksud dan tujuan penulisannya, baru dia jadikan hal itu untuk bertanya seperti itu. Karena kalau dia sungguh-sungguh mencari tahu, menggali, dia mentafsirkan kata per kata seperti itu, pasti dia akan mengerti dan memahami maksud dan tujuan dari penulisan ayat tersebut. Karena kedatangan Yesus Kristus ke dunia tidak bertentangan dengan hukum Taurat seperti itu semua. Dan ya, kita bisa melihat sebenarnya segala sesuatu yang disampaikan oleh apologet Kristen ini itu sudah sangat benar dan tidak perlu lagi disangka, tidak perlu lagi untuk dibantah seperti itu, karena itu berkaitan dengan iman kekristenan yang tidak diimani oleh seorang Ustadz Tsuma dan kawan-kawannya. Untuk apa Ustadz Tsuma mau berkuar-kuar tentang iman Kristen kalau mereka sendiri tidak beriman terhadap iman Kristen itu sendiri, terhadap Yesus Kristus, tidak percaya kepada isi Alkitab, yang dimana mereka baca Alkitab bukan untuk mempelajari atau mencari kebenaran, tapi hanya mencari di mana ayat-ayat yang itu bertentangan dan mereka jadikan hal itu untuk menyerang iman Kristen seperti itu. Ya, hal ini yang sangat disayangkan ketika ada orang yang membaca Alkitab bukan untuk mencari kebenaran tapi hanya untuk mencari kesalahan, dan dijadikan hal itu untuk menyerang iman kekristenan itu sendiri. Tapi mau bagaimanapun mereka mencari kesalahan, pasti tidak akan terdapat kesalahan di dalam firman Tuhan itu sendiri. Kalau orang itu hanya sekedar membaca, tapi ketika dia merenungkan, dia mencari tahu, dia menggali, dia pasti akan melihat kebenaran firman Tuhan yang ada di dalam Alkitab itu sendiri. Oke teman-teman, ya kita berharap ketika ada orang di luar sana yang selalu berusaha mencari kesalahan dalam Alkitab, supaya suatu saat nanti mereka sendiri bisa melihat dan menemukan kebenaran yang sejati, bahkan keselamatan yang kekal yang hanya ditemukan di dalam Yesus Kristus. Oke teman-teman, mungkin sekian video dari saya. Sampai berjumpa di video-video saya selanjutnya, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua.